Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Berikut saya rangkum beberapa pertanyaan tentang Google Pixel. Semoga ini membantu bagi yang mau menyelam menjadi tim Pixel ya, terutama buat user yang pengen coba-coba dan baru ngulik-ngulik tentang Pixel. Disclaimer dulu ya, semua tanggapan dari list pertanyaan yang akan kita bahas, sebagian besar berasal dari pengalaman pribadi sebagai user Pixel, dan sebagian lagi berdasarkan informasi yang beredar di internet. Google Pixel yang masih mendapatkan storage unlimited hemat ya, itu ada di Google Pixel 5 dan seri-seri lama. Kecuali kalau 5 series itu yang 5A. Nah, 5A ke atas itu udah nggak dapat penyimpanan unlimited dengan kualitas hemat. Yang menggunakan kualitas full tanpa kompresi itu hanya Google Pixel yang pertama ya, Google Pixel 1 dan Google Pixel 1 XL. Itu tanpa kompresi, makanya itu banyak dicari sekarang. Nah, kalau yang Pixel 2 XL sampai Pixel 5 ini, dia unlimitednya hanya di penyimpanan hemat tanpa biaya ya. Jadi, teman-teman bisa upload sesukanya di sini, tapi ada kompresi sedikit. Kompresinya nggak terlalu signifikan, gambarnya masih oke untuk di-upload ke sosial media. Kalau misalnya di-upgrade ke Android 14, apakah Google Photo Unlimited-nya akan hilang? Nah, ini punya saya udah di-upgrade nih ke Android 14 dan masih mendapatkan fasilitas upload unlimited dengan kualitas hemat ya. Jadi aman-aman aja. Kalau tahun 2023 saat video ini dibuat, saya menyarankan teman-teman untuk beli Pixel yang minimal 4 series ke atas. Misalnya Pixel 4a 5G, Pixel 4a 4G, atau juga Pixel 4 XL misalnya. Nah, kalau yang masih mau dapat dukungan sampai Android 13 dan 14, itu Pixel 4a 4G dan Pixel 4a 5G itu masih dapat dukungan ya, minimal Androidnya nggak jadul-jadul banget. Worth it atau enggak bergantung kondisi unit, bergantung belinya di mana, bergantung pemakaian juga. Kalau misalnya belinya ya di toko online yang biasanya saya beli, misalnya bisa juga bisa awet banget, bisa juga ya bergantung pemakaian dan juga kondisi unitnya ya. Karena ini HP-HP second kayak gini ya, kita nggak tahu riwayatnya tuh apakah pemakaiannya intens banget oleh pengguna sebelumnya atau pemakaian yang jarang-jarang aja. Nah, hanya waktu yang bisa tahu apakah ini awet atau enggak, dan juga kebiasaan dari kitanya sendiri, merawatnya gimana. Kalau yang jelas pastinya, kalian bisa beli unit baru itu ada di toko tertentu ya, yang jual unit baru Google Pixel versi-versi lama. Misalnya Pixel 3 tuh masih ada barunya, harganya sekitar 3,6 jutaan. Itu baru, bayar pajak, on box ya, full set, resmi. Ya, maksudnya resmi itu pajaknya aman, kalian nggak perlu reward email, sinyalnya on langsung. Nah, itu mungkin bisa dipakai 1-2 tahun. Sepengalaman saya ya, Google Pixel yang paling enak buat main game itu Pixel 4 XL. Kenapa? Ada faktor-faktor keuntungan di HP tersebut ya. Saya menganggapnya itu Google Pixel paling beruntung sih menurut saya, Google Pixel 4 XL ini, karena dia bodinya besar, chipsetnya pakai Snapdragon 800 series, di mana itu Snapdragon yang menurut saya cukup aman, cukup adem, dan nggak ada isu overheat yang terlalu seperti chipset-chipset lainnya ya. Jadi Pixel 4 XL ini menurut saya istimewa dibandingkan dengan Pixel 4. Jelas ini lebih baik karena bodinya besar, sehingga saat main game jauh lebih nyaman. Bahkan tanpa kipas pun ketika main Mobile Legends ya contohnya, itu saya masih bisa mendapatkan ya beberapa kali rank ya, dan jadi enak-enak aja dipakainya. Untuk game-game lain sih saya rasa ya standar performanya Snapdragon 855. Nah, kalau Pixel yang lain, misalnya Pixel 3 series, mungkin Pixel 3 XL masih lumayan enak, tapi dia terhambat oleh RAM-nya yang hanya 4GB. Kalau Pixel 4 XL kan udah 6GB nih, udah enak lah, udah nyaman. Sementara Pixel 4a 4G, 4a 5G, entah kenapa ya, karena dia pakai chipset 700 series, saya rasa kurang optimal untuk main game. Kalau buat harian sih oke-oke aja. Nah, kalau Pixel 5 pakai chipset 765G, menurut saya itu masih kurang optimal. Masih lebih enak di Pixel 4 XL kalau misalnya teman-teman pengen beli Pixel tapi juga sering main game. Tapi jangan game yang berat-berat ya, kayak Genshin Impact, saya rasa udah salah alamat dan salah kostum kalau beli HP-nya Pixel. Beberapa ada yang memang beli HP Pixel buat
ojol, katanya beberapa HP itu lebih gampang nyantol ke pesanan. Saya nggak tahu ngaruh atau enggak ya, apakah HP tertentu lebih diprioritaskan atau gimana, saya kurang paham. Sepengalaman saya menggunakan HP Google Pixel ini ya, terutama akan menjadi kendala itu baterainya, karena ojek online ini pastinya akan menggunakan GPS yang cukup intens ya. Dia cukup sering menerima pesanan, harus jadi on time terus ya, jadi on terus untuk GPS-nya, nggak boleh mati, maka itu akan sangat menguras baterai. Akan lebih baik saya sarankan misalnya untuk ojol, bolehlah beli Pixel buat HP kedua, tapi nah belinya HP-HP mid-range yang harga mungkin 2-3 jutaan yang baterainya udah jumbo-jumbo sekarang. Saya rasa itu lebih masuk akal ya, lebih realistis. Nah, jadi ada biru-birunya di sini ya. Saya pertama kali mengalaminya di Pixel 3. Apakah itu normal? Menurut saya itu bukan sesuatu yang normal ya. Bisa aja itu karena faktor usia pemakaian dari Google Pixelnya. Saya baru menemukannya itu di Pixel 3 dan beberapa di Pixel 3a XL ya. Untuk Pixel 4 series saya belum pernah lihat ya. Tapi mungkin teman-teman ada yang mengalaminya juga. Jadi kalau tanya apakah itu normal, ya seharusnya nggak normal. HP itu dibuat ya pasti mulus, pasti bagus ya. Nggak mungkin dibuat sengaja ada biru-birunya di pojok, itu kan ya nggak ada yang beli nanti gitu. Kayak cacat produksi ya jatuhnya. Bisa jadi itu karena faktor usia dari perangkatnya, ya mungkin layarnya udah nggak bagus, terlalu sering dipakai, mungkin terlalu panas juga dalam pemakaian si user sebelumnya, sehingga ketika sampai di tangan user kedua, ya hasilnya udah kayak gitu. Saya anggap itu tidak normal ya. Tapi sejauh saya pakai waktu itu Pixel 3 yang ada blue line, saya anggapnya blue line ya, kayak garis biru di pojok-pojok itu, saya nggak ada isu untuk nyebar itunya ya. Jadi ya sejauh pakai di mungkin 2 bulan 3 bulan ya masih gitu-gitu aja. Mungkin aman ya, mungkin juga ya sebaiknya dihindari lah. Nah, saya udah coba OTG di ini ya, flash disk sama micro SD ini pakai dari PX ini. Saya baru dapat ini ya. Ini buat card reader. Ini speednya lumayan kencang, diklaim 5 Gbps ya, dan bisa mendukung yang SD card kecil dan juga SD card yang buat kamera ini. Nah, untuk Pixel saya udah coba ini bisa ya, mau dari flash disk maupun menggunakan ini nih, card reader. Nah, kalau SSD saya pernah coba pakai SSD itu, sayangnya SSD-nya itu harus diformat mungkin ke FAT32 ya atau exFAT ya. Kalau NTFS tuh mungkin di HP kayak kurang optimal karena NTFS lebih cocok ke Windows ya. Jadi penggunaannya saya rasa kurang efisien kalau misalnya kalian pindah-pindah antara dari laptop ke HP di Pixel ini. Ketika menggunakan SSD itu harus format, jadi ya datanya nanti bisa hilang. Mungkin kalau misalnya SSD-nya itu dikhususkan buat di HP aja, itu nggak masalah, sehingga kalian nggak ada khawatir SSD-nya akan ke format ketika dipakai di PC atau di laptop kalian. Itu sejauh pengalaman saya ya, mungkin bisa benar juga bisa salah, tapi ya kondisinya kayak gitu yang saya alami. Saya pertama kali kaget ya waktu itu pakai Pixel 3a untuk video call di WhatsApp itu ternyata gambarnya aneh banget. Karena waktu itu saya coba video call itu di cahayanya kurang ya, di agak gelap gitulah, remang-remang. Kok gambarnya aneh banget. Ketika saya nyalain lampu ya normal kembali. Itu terjadi di dua HP saya, Pixel 3a dan 3a XL. Nah, di unit lain Pixel 3, 3 XL dan 4 series maupun 5 series yang pernah saya coba itu nggak terjadi ya. Jadi mungkin juga karena jaringan, mungkin karena WA-nya juga harus diupdate. Untuk aplikasi lain, kayak misalnya video call menggunakan Instagram, Telegram, itu nggak ada masalah. Di Pixel 3a dan 3a XL bahkan tidak ada masalah. Nggak tahu punya dendam apa WA sama Pixel 3a, sampai gambarnya dibikin kayak gitu ya. Yang jelas itu informasi yang bisa saya sampaikan untuk video call yang burik ya. Sejauh ini ya itu pengalaman saya. Nah, jadi Pixel itu untuk saat ini ya harganya bervariasi. Contoh nih Pixel 5. Pixel 5 itu udah ada yang jual di 2,8, bahkan ada yang 2,6 tapi dengan kondisi tertentu, misalnya ada minus shadow tipis kayak gitu ya. Nah, kalau yang normal biasanya di 3 jutaan. Ini masih dapat mulus, terus bahkan beberapa ngasih kayak dashboard sama chargernya yang lumayan bisa dipakai. Terus untuk harga barunya, ada nih yang jual harga baru dengan kondisi ya
udah bayar pajak itu masih mahal di 6 jutaan untuk Pixel 5. Dan untuk Pixel 3 itu masih di 3,5 sampai 3,7 jutaan ya. Itu kondisinya ya ada bervariasi sih, ada yang second, ada yang juga brand new on box ya, atau BNOB atau brand new in box yang belum dibongkar BNIB, dan udah dibayarkan pajaknya, itu harganya segitu. Jadi kalau misalnya Pixel ini masuk resmi ke Indonesia lewat distributor, itu harganya lumayan mahal. Makanya kalau misalnya teman-teman beli yang second-second kayak gini nih, harganya murah, terus komplain, kok ini minusnya ini, ya harap maklum, karena di harga segitu ya pasti ada hal yang ya risiko yang dibayar ya, pasti ada kayak gitu. Ada harga, ada rupa, itu kunci ya di beli HP maupun beli mobil atau kendaraan dan gadget lah. Nah, kalau yang mau bagus banget ya harganya segitu. Pixel 5 nih 5 sampai 6 jutaan. Itu udah bayar pajak. Kira-kira begitu kondisi pasar Google Pixel saat ini. Nah, kalau belinya di mana, saya udah kasih link ya di deskripsi video-video saya, itu udah ada. Jadi teman-teman bisa pilih opsinya mau beli yang sesuai kebutuhan, mau yang tipenya kayak gimana. Di deskripsi ini saya kasih link, ada yang second-second kayak biasanya saya beli, ada juga yang link untuk pembelian misalnya bea cukai full set ya. Ini tokonya udah saya filter ya. Ini toko yang reputasinya di ulasan tuh cukup bagus, tapi saya belum bisa memastikan. Setidaknya saya kasih info ada toko ini yang jual full set bea cukai, dan di atasnya ada toko ini yang menjual Google Pixel dengan harga murah dan kondisi-kondisi tertentu yang bisa dimaklumi kayak gitu ya. Jadi rajin-rajin lah baca deskripsi. Dan juga saya udah kasih link untuk pembelian charger dan lain-lainnya ya, kalau misalnya teman-teman butuh rekomendasi charger buat Google Pixel. Selain antara yang limbah Jepang sama yang full set bea cukai, ada juga sekarang pembagiannya itu Pixel yang rata-rata ya untuk saat ini yang Refred IMEI. Dan Refred IMEI ini juga harganya beda lagi sih biasanya sama yang misalnya yang Verizon. Nah, ini yang paling murah biasanya yang Verizon, karena rata-rata Verizon itu UBL-nya tidak bisa dibuka atau tidak bisa di-allow, sehingga tidak bisa di Refred IMEI kalau misalnya terkendala oleh sinyal. Ya, jadi kalian cek-cek aja deskripsi ya. Kalau misalnya mau beli di toko tertentu, baca dulu deskripsinya. Kalau misalnya ada informasi yang belum disampaikan oleh penjual, langsung tanyakan aja lewat chat gitu ya. Itu yang harus diwaspadai atau ya jaga-jaga aja di awal. Nah, kalau tipikal nih ya, tipikal Pixel yang boros itu ada beberapa seri tertentu memang, kayak Pixel 3, Pixel 4, itu termasuknya dari lahir atau dari bawaan itu udah boros, meskipun dalam kondisi baru itu memang baterainya itu nggak terlalu gede, terus chipsetnya dipakein yang ngebut, bodinya kecil, udah baterai kecil, chipsetnya kenceng, bodinya kecil, yaitu kombinasi buat nguras baterai, pasti panas. Nah, yang namanya perangkat elektronik itu kalau panas pasti tidak menghasilkan hal baik ya, pasti kabar buruk yang datang. Yaitu risikonya di situ. Jadi kalau misalnya kalian nyari yang tipikal bawaan lahirnya Pixel itu agak irit, biasanya yang gede-gede nih, Pixel 3 XL, Pixel 4 XL, terus Pixel 4a, 4a 5G itu termasuknya lumayan irit ya. Dia tidak menggunakan chipset yang kenceng ya, yang efisien, yang hemat daya pakainya. 3a sama 3a XL juga chipsetnya nggak ngebut-ngebut banget, sehingga dampaknya ke baterai lumayan irit. Nah, itu beberapa seri yang bisa dipilih. Kemudian selain itu, selain tipikal dari bawaan lahirnya adalah kondisi baterai dan pemakaian masing-masing user. Itu ngaruh juga. Tapi rata-rata Pixel, misalnya Pixel 5, ini second, random, saya nggak tahu baterainya awalnya seberapa persen, tapi sehari saya bisa dapat SOT 5-6 jam. Mentok 6 jam. Itu cukup untuk seharian ya, dari pagi sampai malam bisa, sampai sore juga bisa. Tanpa bermain game di Google Pixel 5 ini. Kira-kira gambarannya kayak gitu. Kalau misalnya ada Pixel-Pixel baru kayak 6 series, 7 series, 8 series, ya tinggal ditonton aja review-reviewnya, pasti ngasih impresi sehari berapa jam SOT-nya kayak gitu. Biasanya sih kalau yang baru-baru itu 7-8 jam udah mentok ya. Apakah itu memang ciri-cirinya Pixel? Kalau saya sandingin sama HP Xiaomi saya, kok warna putihnya lebih enak dilihat yang di Xiaomi saya ya, lebih biru. Nah, bisa jadi yang pertama nih, kalau misalnya layar Pixel masih normal, harusnya normal, nggak ada kecenderungan ke kuningan ataupun ke biru-biruan atau ke putih gitu ya. Nah, tapi
beda lagi kalau misal disandingkan dengan HP tertentu. Misalnya yang satu panelnya sama-sama OLED, sama-sama AMOLED misalnya ya, sama-sama bukan layar IPS, bisa saja kan memang beberapa brand punya tipikal masing-masing. Yang pertama coba dicek untuk cahaya malamnya nih. Nah ini cahaya buat ramah saat baca ya, konten di malam hari biar mata nggak cepat lelah. Nah ini sebenarnya biar mata cepat lelah sih harusnya supaya ngantuk gitu ya. Jadi nggak berlama-lama main HP. Apakah masih aktif atau enggak? Ini harus dimatiin supaya dapat warna layar yang sesuai dengan aslinya. Kalau misalnya ini dimatiin kok masih kekuningan, coba cek lagi ke pengaturan tampilan. Apakah menggunakan warna yang alami dipertajam atau adaptif? Coba dipindahkan ke alami dulu. Gambarnya apakah ada perubahan atau enggak ya. Nah, jadi paling enggak itu dulu diupayakan apakah ada perubahan atau enggak. Kalau misalnya masih kekuningan, nih lihat punya saya ya normal-normal aja ya. Maksudnya nggak mungkin lah dibikin nggak enak dilihat ya, HP dibikin nggak enak dilihat. Antara yang pertama memang layarnya udah bermasalah, udah mungkin penyakit OLED ya karena pemakaian, karena usia. Bisa juga memang ya kurang beruntung aja dapat unit yang nggak begitu bagus. Itu ya, jadi ya warna putih ya di HP normal aja, tapi memang tipikal kalau misalnya HP tertentu, tipe tertentu tuh lebih cenderung agak sedikit warm, sedikit cool kayak gitu ya. Ya itu selera juga sih, mungkin ada yang suka warnanya kebiruan gitu ya. Kalau saya sih ini nyaman-nyaman aja di Pixel 5 ini ya, layarnya oke kok, kinclong bening. Jadi untuk 4K itu kan sebenarnya ini akal-akalannya Google Pixel aja sih, supaya dia bisa ngerekam lebih panjang dan HP-nya nggak terlalu cepat panas, sehingga durasi video yang bisa kalian ambil itu lebih panjang dan momennya lebih banyak ya, terdokumentasi dengan baik ya. Jadi untuk 4K 30 fps itu memang gambarnya burik banget di sini. Kalau misalnya kalian lihat langsung ya, beda ketika kalian coba di Full HD 30 fps itu gambarnya udah ya enak, mulus lah ya, nggak ada penurunan kualitas yang aneh. Tapi ini sebenarnya memang cuma di viewfindernya aja, hasilnya tetap bagus. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Ya, Pixel emang ya ini sebagai alternatif lah ya, cara buat nurunin kualitas layar yang saat perekaman sehingga durasi videonya lebih panjang. Nah, kalau 4K yang 60 fps ini, kenapa dia lebih mulus? Gambarnya lebih mulus. Ya, saya tidak tahu penjelasannya bagaimana secara teknis ya, tapi karena memang dia hanya menggunakan satu lensa nih. Di 4K 60 kan dia tidak bisa ke ultrawide ya, dia hanya di lensa utama aja. Nah, mungkin karena dia tidak memberi daya ke lensa ultrawide sehingga penyebaran daya dan panasnya nggak begitu maksimal banget, sehingga dia mau nih gambarnya dimulusin di 4K 60 fps ya, supaya hasilnya juga ya terasa mulus aja gitu. Itulah ya, jadi normal kalau misalnya di 4K 30 HP kalian ya, terutama yang 4 series ke atas itu gambarnya jadi burik, itu nggak masalah, yang penting hasilnya kan bagus. Dia bukan dihilangkan, melainkan kita dikasih opsi buat kontrol manual. Jadi generasi Google Pixel itu salah satu perubahan yang nggak bisa selalu diikuti di seri-seri sebelumnya adalah penambahan fitur ya di sisi kameranya. Misalnya kayak di Pixel 8 Pro itu kan ada manual setting ya, full manual setting. Sementara di sini kita dikasih di Pixel 4 series dan 5 series dikasih manual exposure ya. Nih. Yang bawah ini slidernya kalau digeser buat shadow, buat ngangkat shadownya supaya hasilnya tuh bisa teman-teman komposisikan nih seimbang antara highlight sama shadownya, itu lebih cocok lah, lebih pas sesuai dengan selera komposisi yang diinginkan. Nah, ini cara aktifnya di mana? Di pengaturan sini ada namanya exposure. Nah, ini di sini tertulis kontrol manual. Kenapa saya bisa mengatakan ini sebagai pengganti HDR? Karena memang fungsinya sama ya. Kalau di HDR Pixel 3 series itu kan, atau di Gcam yang lainnya, jadi di Pixel ini juga masih bisa kalian kalau mau dapetin HDR, kalian cari aja Gcam mode yang masih mendukung ya, mendukung HDR plus kayak gitu. Sebenarnya fungsinya sama dia untuk mengkontrol dynamic range ya. Jadi
nggak jauh beda lah. Intinya ya yang penting hasilnya bagus aja. Sebagian user baru tuh kadang ada yang benar-benar nggak tahu, dia pakai charger asal-asalan ya. Kayak misalnya kalian beli di toko tertentu ada yang ngasih charger kayak gini nih. Ini charger kopong teman-teman, jangan dipakai ya. Kecuali kalian kalau misalnya mau buat ngecas kayak smartwatch kayak gini, nggak apa-apa sih menurut saya. Tapi jangan sekali-kali buat ngecas Google Pixel. Sudah banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari teman-teman yang lain ya, kita nggak perlu penasaran coba-coba. Jadi Google Pixel itu kan menggunakan protokol pengecasan power delivery ya, power delivery Type C to Type C ya, karena ini kan Type A nih. Kalau kalian pakai kabel charger yang kayak biasanya itu yang Type A, dia power delivery-nya nggak aktif, sehingga pengoptimalan chip yang ditanam di sini ya kurang baik. Ya intinya kayak gitulah. Misalnya kalian punya motor yang kompresinya itu cukup tinggi, misalnya ya model terbaru minimal Pertamax ya, terus diisi dengan premium misalnya kalau masih ada ya, atau Pertalite lah, itu kan pasti beda tuh hasilnya, untuk jangka panjangnya pasti beda. Nah, disarankan pakai charger yang sudah support power delivery. Mereknya bebas, terserah, yang penting punya reputasi bagus, misalnya kayak yang udah sering dipakai ya, ini saya pakai PX, atau ada juga merek-merek lain ya yang bisa kalian cari itu di marketplace banyak, di kolom deskripsi juga sudah ada, kalian bisa cari aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, dampaknya apa sih kalau misalnya chargernya sembarangan dipakai ya, kayak gini misalnya. Banyak sih yang udah ngalamin di sini nih, biasanya panas banget, terus kalau misalnya chargernya nggak bener, tosnya tuh langsung loncat-loncat ya. Jadi kita mau nyentuhnya apa, yang kepencet apa, itu ciri-cirinya kayak gitu. Terus misalnya kasus yang udah pernah terjadi nih, HP-nya kasus terburuknya sih meledak ya, terburuknya, tapi hampir nggak terjadi. Yang terjadi adalah mati, biasanya HP-nya tuh mati. Mati kenapa? Karena dia chipnya rusak, dia nggak mau ngisi, kehabisan baterai, biasanya gitu. Antara ganti baterainya bisa jadi, atau antara ganti chip soket chargernya di sini. Ya, paling aman ya ngikutin yang sudah disarankan oleh Google, sesuai protokolnya aja. Google Pixel itu memang yang beredar itu ada beberapa region, ya terutama nih yang paling banyak ditemuin kalau di Indonesia itu limbah Jepang, dan biasanya memang region Jepang nih. Ciri-cirinya kalau region Jepang itu shutter kameranya nggak bisa silent, mau dicari pengaturannya, mau kalian pakai mode silent juga nggak akan bisa. Karena di Jepang itu melanggar privasi ya kalau mengambil foto secara diam-diam. Bagi saya sih suara shutternya ini nggak terlalu keras juga, masih oke lah, masih wajar. Dan juga menurut saya untuk sekarang itu ya, ngambil gambar diam-diam itu gampang viral dan nanti malah kena masalah ya, repot. Ya kita ngambil gambar yang sewajarnya aja, misalnya landscape, terus alam, atau keramaian-keramaian tertentu yang tidak terlalu fokus pada objek-objek tertentu yang menyinggung nantinya. Itu penting juga. Dan kalau yang versi lainnya itu ada Verizon. Nah, rata-rata seri Verizon itu UBL-nya itu tidak bisa di-enable. Nah, itu ya versi Verizon. Jangan diambil kalau misalnya kalian mau coba-coba. Memang mungkin harganya bisa ditawar lebih murah ya. Tapi ya kalau misalnya versi Verizon tidak ada faktur pajak bea cukainya, ya sebaiknya dihindari aja. Atau memang kalau belinya memang mau nyari murah dan menerima wifi only, wifi-nya masih bisa dipakai ya. Kalau misalnya sini keblokir tuh ya nggak apa-apa kalau mau ya, tapi ya saya sarankan sih hindari aja. Mending yang seri-seri Jepang kayak gini, atau seri-seri region lainnya yang lebih aman. Bedanya apa? Secara spek nggak ada bedanya ya. Ya bedanya itu sih beberapa settingan aja, kayak di kamera yang Jepang nggak bisa, shutternya nggak bisa silent. Seri-seri lain misalnya Verizon bootloader yang bisa di allow, nggak bisa di unlock. Dan selebihnya sama, spek sama, chipset sama, RAM sama, varian sama. Penggunaan kayak layar, sensor kamera tuh nggak ada bedanya. Cek deskripsi, cek kolom deskripsi. Udah sering dibahas ya kalau itu. Untuk saat ini memang kondisi yang paling aman itu adalah unit Write IMEI. Syarat pertama unit Write IMEI adalah kalian harus cari unit yang, atau mendapatkan unit yang sudah OM unlock-nya itu sudah kebuka.
Atau misalnya yang belum kebuka tuh ininya bisa digeser ya. Ini karena udah kebuka jadi udah abu-abu kayak gini. Nah, kalau ini udah terpenuhi syarat pertama ini, harusnya kedepannya aman. Kalian bisa rewrite email pakai jasa-jasa yang ya sekarang banyak kok. Misalnya kalian butuh jasa rewrite email, DM ke Instagram saya aja, nanti saya kasih link yang cukup terpercaya ya. Itu salah satu teman saya di Semarang. Nah, syarat keduanya apa? Yang jelas bukan unit Verizon ya, karena kan OM unlock-nya tadi nggak bisa dibuka. Syarat keduanya adalah unlock bootloader, jadi bootloader dibuka, lalu install Magis dan juga root. Jadi syarat utamanya itu ya, harus di root dulu, nanti ada backup file KGN-nya. Pokoknya kalian serahkan saja ke jasa rewrite email. Terima beres, biasanya bisa lewat remote ya, dari jauh. Yang penting kalian punya laptop atau PC minimal Windows 8 ke atas. Biasanya bisa gitu. Jadi bahan-bahannya udah disediakan dari si yang punya jasa itu. Nah, setelah itu nanti posisi HP-nya misalnya sudah berhasil, biasanya sinyalnya udah muncul dan masih ada Magisnya. Magis itu APK ya, aplikasi tanda bahwa itu HP-nya tuh bisa aja dalam kondisi root, bisa juga dalam kondisi yang udah unroot. Supaya bisa dipasangin M-Banking, karena pertanyaan berikutnya itu kalau dari rewrite adalah bisa pasang M-Banking apa enggak. Nah, kalian copot Magisnya. Jadi aplikasinya, jadi aplikasi Magisnya dibuka, nanti di situ ada opsi buat copot Magis supaya HP-nya bisa unroot. Selanjutnya kalian buka Play Store untuk memastikan ya, cari aja root checker. Nah, yang kayak gini, ini bisa diinstal tanpa root ya. Jadi buat ngecek apakah HP-nya root atau enggak. Kalian install aja, nanti dicek nih. Kayak punya saya ini kan rewrite email nih. Apakah kondisinya root atau enggak? Install aplikasi ini. Saya sudah menguninstall Magisnya ya, setelah di rewrite email. Jadi langkah-langkahnya kayak gitulah. Kalian nggak harus pusing-pusing mikirin itu sih. Verifikasi status root. Nah, ini. Sorry, root access is not properly installed on this Pixel device. On this device Pixel 5 Android 14. Jadi kalau udah kayak gini berarti HP-nya bisa diinstalin M-Banking. Sejauh ini yang saya pakai itu ada BCA Mobile, terus aplikasi-aplikasi dompet digital, Dana, Flip, GoPay kayak gitu-gitu ya. Jadi aman, sejauh ini aman. Karena dia nggak di root ya, dia hanya unlock bootloader aja. Nah, ciri-cirinya berikutnya, kalau misalnya sudah di rewrite email, biasanya ketika nyalain, misalnya mau restart atau nyalain dari kondisi mati, ada tanda bahwa perangkat ini sudah di unlock bootloader atau unlock bootloadernya sudah dibuka. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya mau ditutup lagi, kata teman saya sih bisa, sehingga tidak ada notif seperti itu. Tapi nanti misalnya mau rewrite email itu repot lagi ya, harus ngulangin dari awal. Ya kondisi terburuknya kalau misalnya sering buka tutup bootloadernya, takutnya mati total. Itu sih yang ditakutkan. Jadi ya udah dibiarin gitu aja. Oke, yang pertama sebelum SIM-Ding, ini penting banget nih. Kita lanjut ke tentang ponsel. Nah, status SIM-nya, slot SIM 1 dan slot SIM 2, pastikan ya kalau kalian HP-nya bisa support eSIM, itu email slot SIM 1 dan slot SIM 2-nya itu berbeda, sudah berbeda ya. Jadi kadang ada yang jual itu rewrite emailnya hanya SIM 1, SIM 2-nya tetap di rewrite tapi dengan email yang sama dengan SIM 1. Nah itu kalau kalian nambahin eSIM di pengaturan SIM tadi, nanti sinyalnya akan hilang, jadi akan kereset. Nah yang baik bagaimana? Bukan yang baik ya, yang aman bagaimana? SIM 1 sama SIM 2 emailnya tuh beda. Jadi dua email yang berbeda sudah disuntikan ke dalam sini kayak gitu ya. Sehingga kalau kalian setelah emailnya beda itu bisa nambahin eSIM di sini dengan aman tanpa takut sinyalnya atau emailnya kereset kembali. Ininya itu sih. Nah, sekalian aja yang boleh dilakukan dan nggak boleh dilakukan. Misalnya yang di rewrite email hanya SIM fisiknya saja, email SIM-nya nggak di-rewrite, kalian nggak boleh nambahin SIM karena nanti akan ngereset. Berikutnya, kalian nggak boleh downgrade atau reset pabrik ya, pasti akan mereset emailnya juga. Solusinya gimana? Ya tinggal di rewrite ulang sih, tapi kan repot ya. Itu yang nggak boleh dilakukan di HP rewrite email.
Nah, berikutnya kalau upgrade boleh apa nggak boleh? Kalau upgrade boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini saya udah upgrade dari Android 13 ke 14. Nah, kembali lagi ke eSIM. eSIM ini bisa kalian tambah ya. Ada beberapa, saya pernah lihat itu yang nambahin sampai 5 eSIM di sini ya. Jadi tambahin aja nggak apa-apa. Nah, tapi yang aktif cuma 2 ya pastinya. SIM fisik sama SIM eSIM-nya 1. Nanti yang lain bisa, kalau misalnya mau ngaktifin yang lain, otomatis yang ini mati kayak gitu. Sehingga bisa dual SIM seperti ini. Agak muter-muter sih yang jelasin eSIM ini, soalnya terkaitan dengan IMEI juga. Nah, tapi ya itu kondisi yang mungkin sangat umum ditemui saat ini untuk user-user Google Pixel ya. Kayak gitu kondisinya teman-teman. Kecuali kalau kalian mau aman ya belilah yang udah bayar pajak resmi ya. Atau beli HP resmi aja malah aman. Google Pixel ya cukup mungkin beli yang wifi only, terus bisa buat foto-foto aja gitu ya. Yang penasaran aja. Saya kira itu sih untuk eSIM dan rewret IMEI ya, nggak terlalu ribet-ribet amat kok. Yang penting beli, kalian serahkan ke jasa rewret IMEI, tunggu beres, udah tinggal pakai. Biasanya ditawarin di jasa rewret IMEI itu mau SIM satunya aja, atau sama eSIM-nya sekalian. Karena mungkin harganya berbeda ya, kalau misalnya sama eSIM-nya, harus nambah sekian gitu. Itulah rangkuman sebagian besar pertanyaan teman-teman tentang Google Pixel ya. Saya yakin masih banyak pembahasan yang belum saya masukkan karena nanti durasinya kepanjangan. Tapi untuk saat ini ya sementara itu dulu ya. Share aja pengalaman teman-teman bersama Google Pixel di kolom komentar untuk membantu yang lainnya dan mari ciptakan komunitas yang baik, informatif dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.